pemberontakan orang-orang Najd sampai hari ini. Teman-teman yang NKRI itu, wah ini ulahnya di Bintang kan. Padahal ya kan, padahal memang kita pernah dakwah kan, termasuk kita dulu pernah ke Nusa Kambangan kan. Ya, betul. Di dalam negeri maupun luar negeri itu melihat teroris itu seperti sesuatu yang seksi lah, ya, sangat seksi, makanya banyak sekali orang memperbincangkan itu. Iya. Dan perbincangan mereka banyak sekali yang menurut saya itu harus benar-benar perbincangan apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pada kesempatan malam hari ini hari adalah hari Selasa. Kita kembali bertemu Bincang Podcast dengan Sofan Sawi Channel. Hari ini saya kedatangan seorang tamu yang begitu keren, begitu mukhlis nih anak-anak nih. Pertama anak-anak The Bintal. Pertama ada sekretaris The Bintal, yaitu sekjennya, yaitu Hendro Fernando. Ya, kebetulan dia alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Dan yang kedua adalah Ustadz Ato, merupakan anggota divisi dakwah daripada Yayasan The Bintal. Nah, terkait banyak hal yang perlu saya tanyakan pada malam hari ini terkait seputar dakwah dan juga seputar kegiatan The Bintal. Selama ini kita tahu The Bintal adalah sebuah yayasan yang didirikan oleh, yang diketuai pertama oleh saudara Jamal Abdullah, lalu kemudian Hendro Fernando, lalu ada Sony dan sebagainya. Nah, apa sih kegiatannya? Perlu kita tahu kegiatan-kegiatan yang ada di The Bintal. Jadi begini, Mas Hendro dan Mas Ato, selama ini The Bintal sering dapat fitnahan nih, ya kan? Fitnahan, celaan dari orang-orang yang selama ini memang The Bintal terdepan dalam hal ini dalam deradikalisasi, moderasi dan sebagainya, terkait dengan kawan-kawan kita yang masih merah, masih kuning maupun sudah hijau. Nah, tuduhan-tuduhannya sangat banyak, tuduhan-tuduhannya. Di antara tuduhan-tuduhan itu seakan-akan kita ini menjalankan program dari Densus 88. Seakan-akan bergaul dengan Densus 88 kita ini udah melimpah duit dan sebagainya. Ini kan menurut saya padahal enggak, ya. Tugas untuk deradikalisasi sebetulnya adalah domainnya masyarakat secara umum, kaum muslimin. Karena memang ada istilahnya dalam hadis-hadis Rasulullah itu banyak ya mentahrid, memotivasi kita, menyemangati kita untuk memerangi kelompok-kelompok pengkapling kebenaran ini, yang kita tahu mereka adalah kelompok-kelompok Khawarij. Nah, hanya kemudian orang-orang suka salah paham, seakan-akan ini cuma proyek belaka, padahal enggak. Kasus-kasus terorisme itu merupakan kasus lintas zaman, juga lintas tempat. Nggak cuma Indonesia yang mengalami kasus-kasus terorisme atau kasus-kasus kelompok-kelompok pengkapling kebenaran, tetapi hampir di seluruh dunia. Ya, dan juga lintas zaman. Kenapa? Ternyata masalah yang kita hadapi ini bukan permasalahan hari ini, tapi sejak zaman Rasulullah, zamannya Utsman bin Affan sampai terbunuh, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga terbunuh, lalu sampai kemudian jatuhnya Turki Utsmani, ya karena pemberontakan orang-orang Najd, sampai hari ini ya program jihad global dan sebagainya hancur berantakan cuma gara-gara dirusak oleh orang-orang yang punya paham-paham takfir, para kelompok-kelompok pengkapling kebenaran. Nah, makanya kemudian ini akan kita bahas ya terkait masalah kegiatan The Bintal. Nah, bahkan sampai Rasulullah mengatakan tuba liman qatalahu wa qatalum. Beruntunglah orang-orang yang terbunuh oleh mereka dan memerangi daripada mereka. Gitu. Dan ini kita lihat kita banyak tantangannya. Gitu. Kita banyak. Bahkan sampai ada sebuah buku kitab ya, judulnya itu Alamatul Fariqah fi Kasbi Dinil Mariqah.
Jadi tanda-tanda atau alamat definisi daripada kelompok Fariqah yang memisahkan diri dari kaum muslimin. Ini Fariqah ini maknanya sama dengan Khawarij sebetulnya. Dia memisahkan diri. Lalu fikas fidinil marika, dan bagaimana menyingkap aliran kelompok Marikah yang menyimpang daripada, karena di dalam Al-Qur'an dalam sebuah hadis mereka disebut juga Marikah gitu. Kalau Marikah ini maksudnya orang yang melesat daripada agama itu. Nah, saya mau bincang-bincang nih terutama kepada Mas Hendro dulu nih terkait kegiatan di Bintal hari ini, apa tujuannya, motivasinya apa, kemudian terkait tantangan-tantangannya. Sebelum saya nanya kepada Mas Ato, silakan kepada Mas Akhi Hendro Fernando sebagai sekjen daripada The Bintal ini. Baik ya Bang ya, tadi saya ingin sedikit menceritakan bagaimana terbentuknya Yayasan The Bintal ya, agar semua juga paham kan. Jadi memang Yayasan The Bintal itu yayasan yang di dalamnya memang ex napiter, nah, terutama di daerah Bekasi, Depok dan Jakarta. Nah dulu memang banyak yang bergabung di kita, hampir sekitar ada 20-an lah, 20-an ikhwan yang baru bebas masuk ke sana. Nah, pada tahun 2020 pas 2 bulan pasca saya bebas dari Nusa Kambangan, saya ketemu Gamal gitu kan. Gamal akhirnya menawarkan untuk bergabung di sebuah yayasan The Bintal. Nah, akhirnya saya ikut ke sana dan saya juga waktu itu mengajukan sebuah program juga. Nah, karena pengalaman saya dulu ya kan sebelum tertangkap, saya dulu pernah mengakomodir teman-teman untuk yang ada di lapas ya kan, ngurusin umat semuanya yang di luar ya kan. Nah, ketika program itu kita sampaikan dengan versi yang berbeda, ya artinya ketika teman-teman ini yang sudah NKRI, tapi kita adakan sebuah program di sebuah yayasan tersebut. Nah, akhirnya disetujui, barulah saya bergabung di sana. Itu pada tahun 2020 akhir. 2020 akhir. Nah, memang pembina dan pengawas memang ada juga Densus juga di sana juga kan, sebagai kita sering koordinasi ya. Karena beberapa program yang kita jalankan terkait dengan kegiatan di dalam lapas. Nah, tahun 2021 itu ada sebuah program kita itu sering jemput teman-teman yang baru bebas. Ya. Yang baru bebas, bahkan kita juga mengakomodir teman-teman yang memang bebas terus pulang ke daerah. Nah, memang waktu itu kan dibutuhkan vaksin kita taruh di markas The Bintal. Itu masih corona tuh ya? Ya, masih corona. Tahun lagi ini ya ketatnya ya. Itu. Nah, kita arahkan, kita juga koordinasi sama Densus. Nah, mungkin hal-hal yang seperti ini yang mungkin dilihat sama teman-teman yang masih merah ya, terutama akhirnya berspekulasi bahwa kita artinya teman-teman yang NKRI itu, wah ini ulahnya The Bintal katanya kan begitu. Padahal memang kita pernah dakwah kan, termasuk kita dulu pernah ke Nusa Kambangan kan, ke Pasir Putih, bertemu ikhwan. Nah, itu sifatnya kita sharing. Kita tidak pernah mengajak orang ini NKRI, tapi kita hanya sharing kenapa kita memilih NKRI kan seperti itu. Nah, dikembalikan lagi nanti kepada ikhwannya di dalam. Nah, jadi mungkin hal-hal seperti ini yang membuat mereka resisten kan. Zone. Jadi akhirnya mereka memfitnah dari ulah-ulah The Bintal inilah. Bahkan tahun 2021 ya, itu dulu pernah ada ikhwan yang tertangkap di Jakarta Barat, 2 orang itu. Nah, itu sudah menarget kita gitu kan. Alhamdulillah ditangkap oleh Densus ya. Dan bukan main, ketika itu kan saya saksi BAP juga. BAP saksi. Ternyata saya pikir itu ancaman biasa kan, media sosial apa ya. Paling cuma bohong-bohongan doang, cuap-cuap doang aja kan, ternyata serius. Iya, ternyata serius, ada senjatanya, Ustaz. Akhirnya kita temuin waktu di Polda. Dia di Polda belum punya, kita temuin, kita tanya kenapa maksudnya dan sebagainya. Memang termakan narasi yang ada di media sosial. Nah, seperti itu. Dia sampai dia mapping, kita ada foto-fotonya dan sebagainya. Dan alhamdulillah ketika kita temui orang ini
sudah rujuk ya, sudah taubat. Dan saya juga waktu itu kita tengokin kan berdua. Ya betul. Mukanya lemes banget gitu, kayaknya trauma banget. Betul, trauma dia. Menyesal banget gitu. Menyesal, dia minta maaf juga ke kita kan. Jadi kita jelaskan. Kayaknya orang-orang sekarang yang masih a priori masih nyinyir sama The Bintal juga mungkin masih keselnya sama dengan yang ketangkap itu. Kalau udah ketangkap juga kasihan juga gitu. Nah iya, makanya kan banyak Seth. Jadi banyak memang kita itu mungkin diserang secara media sosial. Ini nih ya terutama bagi teman-teman yang ex juga ya. Ini ada beberapa yang ex juga, ex napiter yang memang dia bebas masih merah. Nah jadi dengan kondisi kita, kegiatan kita di The Bintal dengan adanya bagian dakwah ke lapas-lapas, ke penjemputan dan lain sebagainya, bahkan kita mengakomodir umat yang suaminya NKRI kan, ada rumah singgah juga. Nah ini membuat mungkin resisten ya dari kelompok-kelompok mereka. Nah jadi ya mungkin bagi kita juga ini resiko pilihan ya, artinya resiko ini tetap kita jalan terus. Ya alhamdulillah program-program berjalan terus. Adapun hal-hal seperti itu ya artinya kita juga masih terbuka ya, mau yang merah, yang hijau, bahkan yang abu-abu sekalipun ya. Jadi kita terbuka sifatnya, selama masih bisa komunikasi, mau berkomunikasi silakan seperti itu Ustaz. Oke. Kita session yang kedua yaitu terkait dengan Ustadz Ato nih. Ato keluar pada bulan Agustus tahun kemarin 2021. Lalu kemudian kalau nggak salah di akhir tahun kita sudah podcast Ustadz Ato. Dan kemudian tidak lama kemudian, beberapa bulan kemudian bergabung dengan The Bintal. Apa yang menarik buat Anda The Bintal terkait dengan program-programnya? Dan kalau tidak salah hari ini tadi dengan Dejenpas Anda mendatangi Lapas Cipinang dan ada 9 ex-napiter yang sudah NKRI dan merasa senang dengan kehadiran antum napiter tersebut. Nah ini gimana Mas Ato nih melihat peluang The Bintal nih? Dan juga perlengkapan-perlengkapan yang lain. Nah, saya sebenarnya mendengar beberapa informasi tentang The Bintal tuh ya dari petugas-petugas juga sudah mendengar saya. Waktu itu masih di dalam. Cuma enggak banyak. Termasuk karena program safari dakwah enggak? Enggak. Belum enggak. Padahal belum waktu itu di Perpisang ya. Ya, saya meskipun saya tidak ikut safari dakwah tapi saya ditunjuk Binadik untuk dakwah di dalam. Di dalam. Khusus bagian pembinaan di Lapas Permisan. Jadi ketika saya di dalam mendengar tentang The Bintal, seperti apa The Bintal, saya ya merasa senang, tapi tidak ada keinginan untuk masuk waktu itu. Dan saya karena di dalam juga lama ya, hampir 11 tahun itu nggak pernah berpikir saya mau masuk yayasan, bagaimana nanti di yayasan harus sebagai apa, sebenarnya nggak pernah kepikiran. Bahkan ketika bebas pun juga nggak pernah kepikiran. Makanya ketika saya datang ke sini podcast ketemu jenengan itu kan saya sempat mampir The Bintal nih. Ya sama beliau ditawarin lagi kan. Tawari bagaimana masuk The Bintal begini kan gitu kan. Saya juga belum tertarik itu kan. Endingnya ya ketika setelah 5 bulanan itu kan saya pikir daripada saya vakum lama, awalnya begitu kan. Apakah saya harus masuk The Bintal, tapi tak pikir-pikir kalau niatnya karena semata-mata karena vakum kayaknya enggak deh. Akhirnya saya pelajari nih The Bintal. Masya Allah ternyata programnya luar biasa nih, menyentuh dakwah ya ke kelompok-kelompok yang berafiliasi kepada teroris dan juga terorisnya baik yang hijau maupun yang merah sekalipun. Tantangan betul ya. Iya kan, Masya Allah saya senang sekali. Kita bisa saling sharing ya, bisa saling berbagi tentang ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, bukan laknatan lil alamin kan. Ya, saya senang sekali, apalagi saya tuh melihat bukan hanya saya, bukan hanya yang hijau, bukan hanya yang merah, bahkan banyak sekali yayasan-yayasan baik di dalam negeri maupun luar negeri itu melihat teroris itu seperti sesuatu yang seksi lah, ya kan, sangat seksi. Makanya banyak sekali orang memperbincangkan itu. Dan perbincangan mereka banyak sekali yang menurut saya itu harus benar-benar perbincangan menurut saya perbincangan mereka tuh kurang klik menurut kami ya. Menurut saya sendiri. Karena apa? Karena kami sebagai teroris itu melihat waktu itu kok ada pembahasan yang salah, dan ini pembahasan yang harus difahami
oleh orang-orang pelaku sendiri. Iya. Dan bisa dijelaskan oleh pelaku-pelakunya sendiri. Ketika seorang ahli sekalipun yang malang melintang di dunia pergerakan, kemudian dia belum pernah di penjara, itu pembicaraannya garing. Garing, betul. Nah, maka di situ saya ketika beliau nih ngebel saya untuk masuk Depintal, dikuatkan dengan beberapa bapak-bapak di Densus, ya karena melihat track record saya, kemudian antum ketika kita pertemuan itu kan memberi rekomendasi, kemudian membuat pernyataan-pernyataan yang bahwa kita akan menguatkan Depintal, maka ya saya kuatkan niat saya, kukuhkan niat saya, ikhlaskan niat saya untuk masuk Depintal dengan niatan lillahi ta'ala semata-mata, bukan sekali-kali karena sesuatu di luar atau keluar daripada kepentingan agama Allah itu. Agama Allah. Betul. Itu yang harus dimiliki oleh kita semua, karena kalau kita nggak militan, militan harus dibalas dengan militan. Kalau militan dibalas dengan sikap-sikap opportunity atau sikap-sikap pragmatis ingin cari kekayaan atau cari dunia, kayaknya kita nggak bakal menang. Nah, karena itulah makanya. Nah, Mas Hendro, kalau tidak salah 2019 dan 2020 pakar itu pernah mengeluarkan sebuah jurnal tulisan laporan terkait adanya 9 lembaga yang terafiliasi dengan ISIS, kelompok merah. Ternyata dia melakukan hal yang sama dengan Depintal, bahkan lebih dulu dia. Dari jemput ikhwan, bantuin ikhwan, kemudian nyekolahkan, ngasih beasiswa buat anak-anaknya ikhwan, bahkan sampai mereka berangkatin. Dan mereka minta uang kepada umat. Tapi ternyata digunakan untuk mendukung, ya kalau dia bilang nih aksi terorisme juga. Kenapa terorisme jadi kuat? Karena ternyata ada lembaga-lembaga sosial yang terdaftar di Kemensos juga. Bahkan ada izin dari Kemensos mengumpulkan uang di masyarakat, lalu untuk program-program yang sifatnya tuh lawan daripada deradikalisasi. Mereka punya pendanaan yang kuat, cukup dan sebagainya. Saya nggak perlu sebutkan deh nama-namanya. Satu aja dua yang saya sebutkan, contoh misalnya ADC, ya kan, Azam Dakwah Center, ada Anfiq, kemudian ada Lantaburo, ada sekarang yang banyak lembaga-lembaga itu. Nah, melihat tantangan ini sebetulnya buat Depintal ini bagaimana? Karena saya lihat kalau Depintal memang tuduhannya terima duit dari ini, lain masih nyawer juga minta bantuan kepada anggota. Kalau punya uang yuk kita bantuin bayarin listrik, bayarin makanan buat rumah singgah. Gimana Bang Hendro nilai tantangan? Jadi memang kalau melihat program deradikalisasi ini kan kita nggak bisa ngeliat hitam putih ya. Jadi memang ketika kita melihat teman-teman sudah NKRI, ternyata masalahnya tidak selesai di situ. Oh gitu. Ya, jadi banyak dulu teman-teman ketika mereka NKRI, dia juga memikirkan keluarganya di luar. Betul. Karena gini, Ustaz, kita dulu di jaringan dari awal kita tertangkap sampai kita menentukan kita NKRI, itu kita dibiayai oleh jaringan. Tempat tinggal, ya kan, biaya anak sekolah. Itu akhirnya teman-teman ketika memilih NKRI diputus sama jaringan. Nah inilah yang menjadi sebuah tantangan kita ke depannya. Nah, makanya ketika program deradikalisasi bukan hanya berefek kepada napiternya juga, tapi juga berdampak kepada keluarga-keluarganya yang di luar. Betul. Karena apa? Karena keluarga-keluarganya ini ditampung oleh jaringan-jaringan merah. Nah, ketika suaminya NKRI, mereka disuruh pilih, istrinya disuruh pilih, mau ikut suaminya atau ikut mereka. Nah, kalau ikut suaminya, mereka diputus. Bahkan ada yang diusir dari rumah singgahnya. Kita ada datanya yang di Jawa Barat, yang di Jawa Tengah dan sebagainya ya. Nah, jadi umat-umat ini tidak sedikit juga yang akhirnya bergabung sama mereka. Karena apa? Suaminya di Hulu dong? Dia di Hulu. Jadi kan memang nggak di Hulu. Kalau murtad kan sudah selesai pasang, udah batal. Udah batal. Nah, akhirnya yang ujung-ujungnya akhirnya dinikahi oleh mereka. Nah, ini kan kalau tidak ditangani ya 2 atau 3 tahun lagi ya mereka akan semakin besar. Betul. Nah, kita bisa tahu jelas siapa orangnya, siapa pemain-pemainnya kan, sampai sekarang pun aktif masih. Nggak ada dibubar itu. Kalau dia hanya sekedar ingin infak, menampung umat-umat, oke lah, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ketika ada kata kafir, murtad, dan bahkan istrinya memilih untuk masih setia kepada suaminya, ini diputus, diusir. Padahal mereka penggalangan dana umat. Dana umat. Iya, dari sosial media. Mungkin nih
yang donatur ini mungkin nggak tahu juga kan. Ternyata dialokasikan sama pendukung-pendukung teroris yang ada di lapas-lapas yang masih merah. Iya. Nah, ini negara tahu nggak sih? Masalahnya ini bisa gagal program deradikalisasi karena di BAIS, di BIN, di itu ada namanya direktorat deradikalisasi. Nggak kira memperhatikan nggak nih? Karena nggak sampai sekarang nih organisasi masih eksis nih Bang Hendro. Ya betul. Jadi ya ini mungkin baik dari BNPT atau Densus sudah tahu ya, karena dulu pernah ada juga kan rilis dari BNPT kan, lembaga-lembaga yang terafiliasi oleh gerakan teror ya kan. Nah ini emang saya juga kurang paham. Nah, kadang kita juga sering sharing juga kan. Nah ini kalau tidak diatasi ya kan, tidak dicegah, program-program deradikalisasi di lapas mungkin akan terhambat. Karena apa? Kita pernah waktu itu ke lapas di Gorontalo. Ini Napiter ini dia mau NKRI. Si Warso bukan? Di lapas Gorontalo bukan yang ada orang lain apa Sulawesi lagi kan. Nah, dia mau nih NKRI start. Tapi ketika dia NKRI dia bertanya, nanti istri saya siapa yang ngurus? Yang cover. Yang nafkahi sampai istri saya. Anak saya sekolah di mana? Nah, seperti itu pertanyaan-pertanyaan teman-teman dalam lapas. Nah, ini bukan memanjakan teman-teman di dalam lapas ya. Ini kita tarik menarik. Tantangan. Ya, ini tarik menarik sama mereka. Karena mereka aktif di setiap wilayah. Di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Jawa Tengah, di Jawa Barat. Memang kecil tapi banyak gitu. Banyak. Waduh. Nah, dan donaturnya luar biasa, Sir. Banyak ya? Nah, banyak. Makanya ya artinya kita tantangan ke depannya seperti itu. Jadi ketika teman-teman sudah ingin berubah, ternyata dia masih memikirkan anak dan istrinya di luar yang ditampung sama jaringan-jaringan merah. Ini semoga apa yang antum bicarakan tadi, ini negara ini seharusnya berpikir nih bahwa tantangan deradikalisasi sebetulnya bukan cuma masalah paham saja, betul. Tapi masalahnya kompleks, sampai masalah ekonomi, sampai urusan yang mendasar yaitu urusan perut gitu. Nah, saya mau tanya ke Bang Atok nih, Bang Atok, antum begitu percaya diri bikin program di dalam lapas, Anda nggak takut sama mereka yang kelihatannya fasih, ntar bahasa Arabnya malah dites-tes sama mereka, gimana Bang Atok? Jangan-jangan antum juga sudah meningkatkan kualitas